Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait putra bungsunya, Kaisang Pangarep, yang mengklarifikasi penggunaan jet pribadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi memberi respon singkat sehari setelah Kaisang mendatangi KPK untuk mengklarifikasi dan mengisi formulir penerimaan gratifikasi jet pribadi. Kata Jokowi, seperti pernyataannya sebelumnya, seluruh warga negara Indonesia sama di mata hukum. Pernyataan terbaru Jokowi mengenai dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang disampaikan di sela acara di JCC Senayan, Jakarta, Rabu pagi. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Usai Kaisang Pangarep memberi klarifikasi dan mengisi formulir penerimaan gratifikasi jet pribadi, KPK membuka kemungkinan memanggil Presiden Jokowi. Jokowi berpeluang dipanggil KPK karena Kaisang mengisi data sebagai anak penyelenggara negara dalam formulir tersebut. Namun Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut, pemanggilan Jokowi baru sebatas kemungkinan. Bisa iya, bisa tidak, kata Pahala. Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gitu kan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita proses. Peneliti ICW Kurnia Ramadana meminta KPK mendalami keterangan yang disampaikan Kaisang terkait perjalanannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Menurut Kurnia, subjek dugaan gratifikasi jet pribadi bukan pada individu Kaisang semata, melainkan terkait dengan jabatan keluarganya sebagai penyelenggara negara. Keterangan yang sudah disampaikan oleh Kaisang harus digali lebih lanjut untuk kemudian digelar apakah memang gratifikasi itu terkait dengan jabatan keluarga Kaisang. Kerangka dugaan gratifikasi itu tentu bukan pada subjek Kaisang secara individu. Karena kalau Kaisang secara individu, satu dia adalah pengusaha, dua dia adalah ketua umum partai. Tidak ada aspek penyelenggara negara di sana. Tapi relasi keluarga itu yang membuat mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa budayanya nebeng pesawatnya teman saya. Usai klarifikasi Kaisang Pangarep nebeng jet pribadi milik teman, KPK tengah menganalisa apakah fasilitas jet yang diterima Kaisang milik negara atau pribadi maksimal 30 hari ke depan. KPK menyebut jika ditetapkan gratifikasi milik negara, maka Kaisang harus menyetor 90 juta rupiah per orang ke negara, atau total 360 juta rupiah untuk Kaisang dan penumpang lainnya, yakni Erina Gudono, kakak iparnya, dan staf. Yang bersangkutan ya udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya gitu. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah, kalau ditetapkan milik negara. Soal pengakuan Kaisang nebeng, KPK juga akan mengonfirmasi sosok berinisial Y yang memberi tumpangan jet pribadi. Nanti temannya bakal diklarifikasi juga. Kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Apa identitas temannya itu siapa? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu.
Inisial Y kalau nggak salah depannya. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama. Juru bicara Kaisang Pangarep, Francine Wijoyo, mengatakan Kaisang memang nebeng karena awalnya berangkat di tanggal yang berbeda. Kaisang juga disebut pulang dengan pesawat komersial. Awalnya kan memang rencana berangkat dengan pesawat komersil tanggal 20 Agustus, kemudian ada temannya yang kebetulan perjalanannya searah dan kapasitas pesawatnya juga masih ada atau masih muat, sehingga ya Mas Kaisang numpang atau nebeng lah dengan pesawat temannya ini. Lalu kalau untuk kepulangannya sendiri, Mas Kaisang itu pulang dengan pesawat komersil karena beda jadwal. Temannya masih lanjut beberapa hari di Amerika Serikat, jadi tidak pulang. Mantan Komisioner KPK Saud Situmorang minta pengakuan Kaisang nebeng jet pribadi milik teman tidak dilihat terlalu simplistik. Sebab Kaisang tidak dapat dipisahkan dari sosok Jokowi sebagai penyelenggara negara. Ini anak dan bapak ini nggak bisa dipisahkan, dia kategorinya penyelenggara negara. Nggak juga kalau ada orang tak dari ujung mana gitu tiba-tiba diajak naik pesawat itu, nggak mungkin juga gitu. Jadi sekali lagi, tolong kasus ini dilihatnya itu secara meluas, tidak hanya soal dengan teman naik pesawat, teman saya bayarin gitu ya. Itu terlalu simpel sebenarnya. Jadi sekali lagi nanti akan dilihat oleh, kalau udah di Dumas tentu